La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Itu ya Bu ya, di dunia akan Allah sempitkan kalau orang jauh dari Quran itu. Belum di akhirat, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak pada hari kiamat akan kami kumpulkan mereka dalam kondisi buta. Naudzubillah min dzalik. Maka terusan ayat ini ya mengatakan wa qalu ya rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Dulu ya Allah ketika kami hidup di dunia kita bisa melihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu karena dulu ketika engkau hidup di dunia sudah kuturunkan Quran, kamu tidak mau pelajari, kamu tidak mau baca, kan gitu ya? Ya, wa kadzalika yauma tunsa, maka pada hari ini pun aku melalaikan dirimu itu, aku lupakan dirimu itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nanti bisa dilihat lagi Toha 124, baca tafsirnya itu luar biasa. Sebab Allah memberikan penghidupan yang baik kalau kita dekat dengan Quran. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga kita baik di dunia dan di akhirat kalau kita bersahabat dan memperhatikan Quran. Namun kalau orang jauh dari Quran, di dunia hidupnya Allah akan sempitkan, apalagi di akhirat Allah akan butakan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun aktivitas kita Bapak Ibu, Pak Ustadz, saya ibu rumah tangga, saya jualan, saya guru, apapun aktivitas kita tidak boleh jauh dengan Al-Quran, kita harus bersahabat dengan Al-Quran. Yang keempat, ya ini sudah kita jelaskan tadi, yang keempat, yang kelima, dikisahkan bahwa Nafi' bin Al-Harith bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab di daerah Usfan. Ya, jadi ini saya ceritakan saja. Nafi' Al-Haris ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah gubernur kota Mekah. Nafi' bin Al-Haris gubernur kota Mekah. Umar bin Khattab khalifahnya, presidennya yang ada di Madinah. Suatu hari Umar bin Khattab keluar dari kota Madinah, ya. Kemudian apa? Nafi' bin Haris juga keluar dari kota Mekah. Ketemu di satu tempat namanya Usfan. Nah, ketika bertemu di Usfan ini, Umar tanya sama Nafi', Nafi', kamu kan gubernur Mekah tuh, ada Ka'bah di sana. Kamu kok gelarangan tekan kini ngopo kan gitu, kalau bahasa kita itu. Ya ada keperluan wahai Umar. Terus kamu wakilkan kepada siapa itu kota Mekah itu? Kamu tinggal keluar. Kalau ada apa-apa siapa yang ngurus? Nafi' mengatakan Ibnu Abza. Kuserahkan kota Mekah kepada Ibnu Abza wahai Umar. Nah, Umar bin Khattab ini kaget, Pak. Karena nggak kenal Ibnu Abza ini, orang nggak punya duit banyak, orang nggak punya kedudukan tinggi, nggak terkenal. Umar tanya, man Ibnu Abza, siapa Ibnu Abza? Maka kemudian Nafi' mengatakan maula min mawalina. Hai Umar, Ibnu Abza itu budak kami. Budak itu Pak. Ya, jadi budak itu derajatnya sekarang udah nggak ada, alhamdulillah. Budak itu derajatnya kayak hewan Pak. Suruh kerja, nyangkul dan lain sebagainya, kasih makan nggak usah dibayar. Ya, jadi kalau kita bosen ini budak bisa kita bawa ke pasar kita jual. Untuk budak itu mangane ukeh ya, Pak, gitu ya. Baru kuwi ngentek-ngentekno tapi males kerja kan. Pas didol wae lah, kita ya masukin karung bawa ke pasar Pringsewu ke terminal itu kita jual. Itu budak bisa seperti itu, Pak. Ya. Maka ya Nafi' mengatakan maula min mawalina, ini budak. Umar bin Khattab mengatakan, "Loh, seorang budak engkau gantikan untuk menempati posisi gubernur itu," gitu. Kemudian Nafi' mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Umar, walaupun Ibnu Abza ini seorang budak, fa innahu hafidun fi kitabillah, namun ini budak hafal Quran 30 juz. Wa alimun bil faraid, ini budak namun paham ilmu faraid. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya inni sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin,
Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan Quran ini dan merendahkan yang lain dengan Quran ini. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, dekatlah dengan Quran, pelajarilah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita mulia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah resepnya satu, hafal Quran, dekat dengan Al-Quran. Jadikan anak-anak kita itu apa? Ahlul Quran, hidupnya pasti mulia. Kenapa? Yang jamin Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita sampaikan kepada santri-santri kita itu, nang belajar Quran, SMP, SMA Quran. Kita ajarkan kau ilmu yang fardu ain, kamu hafal Quran, silakan. Kalau kuliah ambil jurusan apa saja. Tempat kita Pak, anak-anak itu ada yang pengen jadi dokter, yang pengen jadi dokter kulit ini. Ada kemarin saya panggil itu apa namanya, saudaranya Pak Wimbo itu. Ada yang dari sini Pak, santriwati kita, anaknya Pak Eli itu. Ya namanya si Suci gitu ya. Ci, sini Ci. Kamu besok mau jadi apa? Saya besok Ustaz, cita-citanya pengen jadi dokter kulit kan gitu ya. Dokter kulit, enggak apa-apa, kamu hafal Quran dulu kan gitu ya. Nanti ambil beasiswa di UMJ itu kan gitu ya. Di sana ada beasiswa kedokteran kan gitu ya. Sarannya kalau hafal Quran. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya apapun profesi kita, yang intinya kita harus dekat dengan Quran, Bapak Ibu. Menjadi ahlul Quran itu wajib. Masa kita hidup sekali tidak jadi ahlul Quran, nggak jadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, jadilah ahlul Quran. Walaupun kita belajar ngaji tajwid tahsin gratul gitu, seumur hidup nggak lancar-lancar itu Pak ya. Tapi itu menjadi hujah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala agar kita mulia dengan Al-Qur'anul Karim. Baik Bapak Ibu, hadis keempat. Kita sampai keempat kan Pak? Habis itu hafalan kan? Itu ya. Kok tertawa itu ya? Hadisnya panjang Pak Ustaz, nanti kita pilih satu aja. Ya, kita carikan yang paling panjang di antara tiga ini, ya. Milih yang panjang atau pendek, Pak? Pendek. Surganya pengen yang tinggi atau yang rendah? Surganya pengen yang tinggi, kalau suruh ngapal hadis yang paling pendek, Pak Ustaz kan gitu ya. Nah, ini ibu-ibu ini ya. Hadis keempat, keutamaan menyibukkan diri dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Rabbu azza wa jalla. Gitu ya. Rabb azza wa jalla berfirman. Hadis kok Allah berfirman, ini namanya hadis qudsi, Pak. Ya. Man syaghalahul Qur'anu, man itu barang siapa sapa wonge ya, saghalahul Quran, disibukkan dirinya dengan Quran ya. Siapa yang disibukkan dirinya dengan Quran, wa dzikri, dan disibukkan dengan berzikir kepadaku, dan sebaik-baik zikir adalah membaca Quran, Bapak Ibu. An mas'alati, sampai dia lupa berdoa kepadaku. Ini orang sibuk ngaji Bapak Ibu, belajar Quran, ngajarkan Quran sampai lupa berdoa. Ya Allah berikan aku rizki, ya lupa dia. Ya, a'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya apa? Sesuatu yang lebih baik daripada orang yang hanya dongotok namun bukan ahlul Quran. Ya, wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih, dan keutamaan ilmu Quran dibandingkan ilmu yang lain seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Hadis ini adalah hadis hasan gharib yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Imam Al-Mubarakfuri mengatakan di dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Hasan bin Yazid Al-Hamdani yang dinyatakan dhaif atau lemah. Imam Al-Hafidh di dalam At-Tahdhib mengatakan Imam At-Tirmizi menghasankan hadis ini, padahal hadisnya tidak hasan atau lemah. Jadi hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya adalah hasan li ghairihi. Ya, hasan li ghairihi itu apa Bu? Itu adalah hadis yang kemudian ada riwayat-riwayat lemahnya, namun kemudian periwayatannya banyak. Ya, jadi apa? Hadis ini yang intinya kemudian bisa diterima juga.
Ya, hadis ini bisa diterima karena ada yang menghasankannya. Jadi hadis ini juga bisa diterima dan ada nas-nas lain yang semisal dengan hadis ini, Bapak Ibu. Yang intinya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan ahlul Quran, yaitu memiliki jaminan rizki terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Pak, orang kalau betul-betul ahlul Quran, Pak. Tapi ahlul Quran beneran ya, bukan yang hahihu itu Bapak Ibu ya. Ya, bener hidupnya lurus ini. Pasti akan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, enggak ada ahlul Quran yang hidupnya ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Quran yang sibuk membaca dan mempelajari Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa kepada Allah karena memohon kecukupan rizki, ya akan Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan rizki yang lebih baik dari orang yang hanya berdoa kepada Allah namun bukan ahlul Quran. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlul Quran itu kita sibuk dengan Al-Quran, itu ya rizki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan keberkahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal di atas bisa terjadi sebab Al-Quran adalah perkataan dan doa terbaik. Pahala membaca Al-Quran sangatlah besar, melebihi pahala amalan yang lain. Imam Syaukani dalam kitab ya Tuhfatuz Zakirin mengatakan hadis ini merupakan dalil besarnya pahala membaca Al-Quran, walaupun hadisnya dhaif, ada kelemahan di dalam sanadnya. Jadi demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas sampai hadis yang keempat ya. Dari hadis yang ketiga, yang kedua, ketiga dan yang kedua tidak dihafal ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena 1-2 setiap pertemuan kita akan menghafal 1 saja. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau setor dua-duanya juga tidak apa-apa, alhamdulillah kan gitu ya. Tapi yang kita wajibkan 1 saja Bu ya. Kemarin kita membahas hadis 1 dan 2 gitu ya. Yang kita bahas, yang kita hafal khairukum man ta'alamal Quran. Hari ini pembahasan kita adalah hadis 3 dan 4. Dari hadis 3 dan 4, mana yang pingin Bapak Ibu hafal? Hah? Mana? Yang 3 tunjuk jari. 3 semua. Yang 4? 1 ya, Masya Allah. Yang 3 dan 4? Ya, Masya Allah ya. Baik, yang kita wajibkan hafal hadis yang ketiga.